Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembagian ruas garis dalam bentuk vektor ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Diketahui titik A 2,7 dan B negatif 8,22. Titik P berada pada garis AB. Tentukan koordinat titik P jika AP berbanding PB adalah 3:2 gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan pengerjaan, kita harus membuat ilustrasi garis ya. Oke, perhatikan kita buat garis. Di soal AP banding PB itu adalah 3:2. Nah, kita lihat jarak dari A ke P adalah 3 bagian ya. Nah, kita bikin A ke P itu adalah 3. Nah, saya taruh 3. Kemudian dari P ke B itu 2 ya. Berarti dari P karena dia positif 2 ya. Jadi P ke B, nah ini berarti ke arah kanan ya. Nah, berarti P ke B adalah 2 bagian gitu ya. Oke. Jadi A ke P 3, dari A ke P 3, kemudian dari P ke B 2, P ke B 2. Oke. Kita taruh di sini titik A-nya kan 2,7 dan B-nya adalah negatif 8,22. Ketika kita mencari P ya, ketika kita mencari P itu berarti P sama dengan, nah ini kita kalikan 2 kali A 3 kali B begitu ya. Nah, kita kan mau nyari P nih, kita mau nyari yang di tengah sini ya. Berarti ini kita kalikan ke sini. Nah, begitu ya. Jadi kita harus buat persamaannya dulu ya. Kita lihat, berarti mencari P adalah 2 dikali A dan 3 ditambah 3 kali B. Kemudian hasilnya dibagi sama totalnya nih. Dari A ke B itu kan 3 tambah 2 ya, jadi 5 ya. Nah, berarti P sama dengan 2A tambah 3B per 3 tambah 2-nya dari ini ya, jarak dari A, dari ujung kiri ke ujung kanan itu kan jaraknya 5 nih, 5 bagian. Nah, berarti per 3 tambah 2. Kita proses. P sama dengan, nah ini A-nya kita ganti nih ya. Ini kan 2A, berarti 2 kita masukin vektor A itu adalah 2,7 ya. Nah, ini saya buat dalam bentuk ini ya. 27. Kemudian ditambah 3B. Ditambah 3, B-nya kita masukin angkanya, negatif 8,22. Kita tulis. Nah, per 3 tambah 2 adalah 5. Langkah selanjutnya, bagian ini kita kaliin ya. Nah, ini harus kita kalikan. 2 dikalikan 2 ditambah 3 kali negatif 8. Itu untuk bagian yang atasnya ya. 2 kali 2 ditambah 3 kali negatif 8. Kemudian bagian bawahnya 2 dikali 7 ditambah 3 kali 22. Nah, gini ya. Mudah ya. Jadi yang bagian Yang bagian sini kita kalikan ke 2. Kemudian ditambah 3 kali min 8. Kemudian 2 ini kita kalikan lagi sama 7 dan ditambah 3 kali 22. 5-nya ngikut ya. Nah, ini masih 5. Kita hitung. 2 kali 2 adalah 4. 3 dikali min 8 adalah negatif 24. 2 kali 7 adalah 14. Ditambah 3 kali 22 adalah 66. Ya, 5-nya kita pindahin. Setelah dihitung, 4 min 24 adalah negatif 20 ya. Kemudian 14 ditambah 66 adalah 80. Oke, lanjut untuk penghitungannya. Ini ke sini ya. Jadi minus 20-nya kita bagi 5 ya. Kemudian yang 80 juga sama, kita bagi 5 gini ya. Nah, gitu. Jadi negatif 20 dibagi 5 dan 80 dibagi 5. Hasilnya adalah negatif 20 bagi 5 adalah negatif 4 dan 80 dibagi 5 adalah 16. Jadi koordinat titik P itu adalah negatif 4,16. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui titik A negatif 7,8 dan B 11, negatif 10. Jika titik Q berada pada garis AB, tentukan koordinat titik Q jika AK banding QB sama dengan 17 banding negatif 8. Oke, perhatikan. Sama ya, sama kayak soal sebelumnya, kita bikin ilustrasi garisnya.
perhatikan di sini, jarak dari A ke Q adalah 17. Nah, kita bikin A ke Q adalah 17. Nah, kemudian Q ke B itu negatif 8. Artinya, karena dia negatif ya, jadi arahnya dari Q ke B itu arahnya ke kiri, begitu ya, karena negatif. Nah, jadi Q ke B itu 8 ya. Jadi ke kiri ya. Karena arahnya negatif. Kemudian berarti dari A ke Q kan 17, B ke Q 8. Berarti kalau dari A ke B itu menjadi 9 ya. 17 dikurang 8 kan 9. Atau 8 ditambah berapa supaya jadi 17 ya. 8 sama 9 kan? 17. Oke. Saya taruh A-nya negatif 7,8 dan B adalah 11, negatif 10. Sama kayak soal yang pertama ya. Nah, jadi kita tetap nih, kita pakai yang tengah. Kita mau nyari yang tengah dulu gitu ya. Bikin persamaan yang tengah dulu nggak apa-apa. Jadi mencari B sama dengan, nah kita lihat B sama dengan 8A ditambah 9Q per 17. Nah, ini ya, kita tetap kalikan ke sini ya. Jadi 8 kali A, kemudian ditambah 9 kali Q per, nah ini jarak dari A ke Q totalnya adalah 17 gitu ya. Nah, kita tulis di sini 17. Kemudian kita kan mau nyari Q ya. Nah, ini kita mau nyari tentukan koordinat titik Q. Nah, ini kita mau nyari Q. Berarti ini persamaan ini harus kita ubah menjadi Q sama dengan begitu ya. Jadi harus mengubah supaya menjadi Q sama dengan gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Oke, kita kali silang 17 kali. Ini kan kalikan ke ini ya. 17 kali B, kali silang ya. 17 kali B menjadi 17B sama dengan 8A. Kemudian karena kita mau nyari Q, ini kita mau nyari Q, berarti 8A-nya kita pindahin ke kiri ya. Menjadi 17B min 8A sama dengan 9Q. Nah, Q-nya harus sendiri pokoknya ya. Nah, berarti mencari Q adalah 17B min 8A. 17B min 8A, ini 9-nya pindah ya ke sini. Ini karena dia kali, berarti menjadi bagi. Berarti 17B min 8A per 9. Begitu ya. Oke, lanjut. Karena kita mau nyari Q, berarti kita ubah persamaan B ini menjadi Q sama dengan. Setelah itu, nah nanti kita yang kita pakai berarti yang bagian bawah ini. Nah, ini yang kita pakai ya. Nah, ini yang kita pakai. Berikutnya, Q sama dengan, kita masukin angkanya. 17B itu artinya 17 dikalikan dengan B. B-nya kita masukin adalah 11, negatif 10. 11, negatif 10. Kemudian dikurang 8A. Dikurang 8, masukin angkanya. A-nya adalah negatif 7,8. Negatif 7, 8 ya. Nah, kemudian per ininya 9, kita masukin 9, tetap ya. Lanjut. Nah, ini nanti untuk pengerjaannya. Nah, ini kita kalikan ke sini. Ini ke sini, bagian sini, ininya yang 8-nya kita kalikan juga gitu ya. Kita kalikan 17 kali 11 dikurang 8 kali min 7. Nah, dikurang 8 kali min 7 ya. Yang bagian bawahnya berarti ini ke sini ya. Nah, gitu. Berarti 17 kali negatif 10, 17 kali negatif 10, min 8 kali 8, min 8 kali 8, per 9-nya tetap kita tulis. Lanjut, 17 kali 11 adalah 187, kemudian negatif 8 dikali negatif 7 adalah positif 56. 17 kali negatif 10 adalah negatif 170, min 8 kali 8 adalah min 64. Lanjut. 187 ditambah 56 hasilnya 243. Negatif 170 negatif dikurangin 64 hasilnya negatif 170 dikurang 64 hasilnya negatif 234. 9-nya kita pindahin. Nah, setelah itu kita lihat. Ini tinggal ngitung ya. Jadi 243 ini dibagikan dibagi 9. Kemudian yang bawahnya juga sama ya. Kita bagi 9 juga gitu ya. Menjadi 243 dibagi 9 dan min 234 dibagi 9 juga. Hasilnya adalah 243 dibagi 9, 27.
Dan negatif 234 dibagi 9 hasilnya negatif 26. Nah, inilah koordinat titik Q. Titik Q nilainya 27, negatif 26. Ya. Oke, berarti hasilnya mencari Q adalah 27, negatif 26. Oke, selesai ya pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.